Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam GKM Menyapa. Tema renungan saat ini, menanggalkan agama palsu, menerima kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang mengejutkan saat kita membaca Injil, khususnya menjelang akhir pelayanan Yesus. Bukannya berfokus pada penghiburan atau menghindari konflik, Yesus justru menghabiskan banyak waktunya menghadapi para pemimpin agama. Orang-orang ini yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran, justru menjadi penghalang utama bagi pengenalan akan Mesias. Bapak Ibu Saudara, ironisnya mereka sangat aktif secara rohani, bahkan lebih rajin dan taat daripada kebanyakan orang. Namun Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik yang menutup pintu kerajaan surga di dalam Matius 23 ayat 13. Bagaimana mungkin orang yang begitu religius justru menjadi musuh kebenaran? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Matius 23 adalah salah satu bagian paling tajam dalam pengajaran Yesus. Di sini Yesus menyampaikan 7 celaka kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam ayat 27 sampai 28 berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Yesus tidak hanya menegur perilaku mereka, Bapak Ibu, tetapi juga membongkar akar permasalahan mereka. Mereka tidak membutuhkan juru selamat. Mereka puas dengan penampilan luar, peraturan, dan prestasi rohani, tetapi hati mereka kosong, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berkata, Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi berdoa sambil memuji dirinya sendiri. Dikatakan, "Aku bukan seperti orang lain. Aku berpuasa, aku memberi persepuluhan." Sedangkan pemungut cukai hanya berkata, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata bahwa yang pulang dibenarkan bukanlah si Farisi yang religius, tapi si pemungut cukai yang merendahkan diri. Mengapa Bapak Ibu? Karena agama yang sejati tidak pernah bermula dari catatan prestasi rohani, tetapi dari hati yang hancur dan membutuhkan anugerah. Yesus menyingkapkan bahwa agama palsu bukan hanya bahaya di masa lalu, tetapi juga bahaya masa kini, bahkan dalam kehidupan gereja dan diri kita. Benih-benih ini masih bisa tumbuh. Bagaimana kita mengenalinya? Yang pertama, ketika kita lebih cepat menghakimi daripada mengasihi. Kedua, ketika kita merasa lebih rohani karena banyaknya pelayanan, bukan karena relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, langkah-langkah praktis untuk bertobat dari agama palsu, yaitu pertama, kita harus biarkan firman Tuhan masuk di dalam hati kita, bukan hanya pikiran kita. Yang kedua, periksa motivasi ibadahmu, apakah itu untuk menunjukkan kesalehan atau karena kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, latih kepekaan rohani melalui kerendahan hati. Akuilah dengan jujur area hidup yang belum tunduk kepada Kristus. Yang keempat adalah berkomunitas dalam kejujuran. Kita menemukan orang percaya yang bisa menjadi tempat untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Yang kelima, fokus pada Yesus, bukan pada diri sendiri. Kekristenan bukanlah tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak sedang membenci agama. Ia membenci agama tanpa kasih karunia. Ia membenci ibadah yang kosong dari pengakuan akan dosa dan ketergantungan pada salib. Dan dalam perjalanannya menuju Golgota dikatakan ia mengajak kita semua untuk menanggalkan topeng religius palsu dan hidup dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.